Dalam sunyi malam, seorang manusia bernama Muhammad menyepi di Gua Hira. Ia bukan seorang ilmuwan, bukan pula seorang filsuf. Ia hanya mencari makna hidup. Lalu turunlah wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari satu kata itu, Iqra, lahirlah peradaban ilmu. Dari kesunyian gua, lahirlah cahaya yang menerangi dunia. Namun kini 14 abad berlalu, dunia telah berubah begitu cepat. Kita hidup di era teknologi, sebagaimana semua orang sudah terbiasa memakai teknologi yang canggih seperti laptop, handphone, smartphone, gadget, tab, dan lain-lain, di mana informasi menyebar lebih cepat dari cahaya, di mana manusia berbicara dengan mesin dan pengetahuan ada di ujung jari. Tapi di tengah kemajuan itu, manusia justru sering kehilangan arah. Banyak yang tahu segalanya namun tak memahami maknanya. Banyak yang terhubung secara digital tapi terputus secara spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinatul Hasanah dari NIM AYU 137 dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah referensi yang bertema urgensi dan tujuan dari studi Islam dari awal mula turunnya wahyu sampai konteks milenial. Jamu kapsul. Wahyu, dunia hari ini begitu sangat cepat berubah. Banyak informasi yang datang setiap detik. Semua orang bicara tentang Islam, tapi semuanya benar. Apakah masih relevan belajar studi Islam di era digital ini? Sejak pertama wahyu turun, Islam memerintahkan untuk membaca, bukan sekadar membaca teks, tapi membaca kehidupan. Ilmu adalah cahaya, tapi cahaya tidak akan masuk ke dalam hati seseorang yang belum punya kesabaran. Tapi banyak di antara kami, generasi muda, itu bingung. Kami punya banyak akses ke ribuan tafsir, ceramah, opini di media sosial, tapi malah merasa jauh dari makna Islam itu sendiri. Itulah tanda ketika ilmu tanpa adab akan kehilangan arah. Maka studi Islam tidak hanya mengerjakan ayat dan hadis saja, tapi memahami hikmah yang ada di baliknya. Kamu belajar akidah untuk keyakinan, belajar syariat untuk menata tindakan, dan belajar akhlak untuk mengetahui. Jadi studi Islam itu bukan sekadar pelajaran keagamaan di sebuah kampus. Tidak, ini adalah jalan hidup. Ulama terdahulu menulis ribuan kitab untuk mengumat agar tidak tergasi. Sebagai generasi muda sekarang, menulis kembali makna tersebut dengan bahasa zamannya, tapi dengan rumah yang masih sama. Dari perjalanan ini kita belajar bahwa wahyu pertama bukan sekadar perintah membaca, tetapi panggilan untuk memahami kehidupan dengan cahaya ilmu. Studi Islam hadir bukan hanya untuk mengingat masa lalu, tetapi untuk menuntun langkah kita menghadapi masa depan. Di tengah derasnya arus informasi, studi Islam mengajarkan kita untuk memilah antara kebenaran dan kebisingan. Ia melatih kita berpikir kritis, namun tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Maka, hasil dari perjalanan video ini bukan hanya pemahaman tentang sejarah turunnya wahyu, melainkan kesadaran baru bahwa kita, generasi milenial, terutama generasi Z, memikul amanah untuk melanjutkan tradisi ilmu dengan cara kita sendiri, tanpa kehilangan ruh keteladanan Rasulullah SAW. Refleksi ini mengingatkan kita bahwa studi Islam bukan warisan masa lalu yang beku, melainkan cahaya yang terus menyala menuntun setiap generasi agar tetap membaca, bukan hanya dengan mata, tetapi juga dengan hati. Saya Isnatul Hasanah, terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga semua generasi dan terutama generasi Z dapat merefleksikan serta menjadi adult of sense. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.